Hi kids, good morning. How are you today? I hope you stay happy and healthy. Nah, minggu lalu kita sudah belajar banyak tentang kehidupan sosial budaya masyarakat di ASEAN. Hari ini kita akan bahas bersama tentang potensi ekonomi yang ada di negara-negara yang termasuk ASEAN. Oke, let's check it out. Welcome to Integrate Blended Learning. Tematik, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, mata pelajaran IPS. Kali ini kita akan belajar mengenai potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Now, open your book on page 67 till 70. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menonton video, murid dapat memahami kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN dengan benar. Nah, anak-anak, perhatikan peta berikut ini. Ini adalah peta mengenai negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi kekuatan negara. Yang pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Beberapa produk unggulan hasil pertanian diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Yang ketiga, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam SDA yang sangat kaya. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Yang keempat, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Yang kelima, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Yang keenam, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Yang ketujuh, Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Yang kedelapan, Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Yang terakhir, yang ke-10, Vietnam.
Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, anak-anak, sudah kita lihat berbagai macam potensi ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Patut kita syukuri bahwa Tuhan menciptakan segalanya menjadi suatu keindahan yang dapat membantu kita untuk memajukan negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara. Itu saja dari Miss. Sekian dan terima kasih. Thank you.